Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch ya. Ini beritanya cukup memilukan. Sebenarnya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, namun baru uh, lewat di PT saya ya. Dikatakan bahwa pada saat sholat Idul Fitri di Banten ya, di Jawa Barat, itu ketika kutip menyampaikan khutbah, banyak jamaah kabur meninggalkan khutbah. Sementara kita ketahui bersama bahwa khutbah itu salah satu rukun sholat berjamaah ya Idul Fitri, 2 rakaat terhitung ya. Namun mungkin hati merasa kesal, jengkel, tidak bisa menahan emosi, ya itulah yang terjadi. Semestinya tahanlah ya untuk sebagai jamaah, selesaikan dulu ya, karena kita memenuhi rukunnya minimal. Masalah khotbah itu terserah kutipnya mau ngomong apa, nanti di luar diselesaikan gitu kan. Baik, dalam hal ini saya menanggapi bahwa seorang khotib itu ya, itu tidak seharusnya di dalam khotbah, apalagi khotbah Idul Fitri, menebar kebencian, adu domba, hasut ya, dan ini pasti akan menimbulkan permusuhan gitu kan. Bukankah di dalam khotbah itu seharusnya yang dapat menyejukkan hati jamaah, yang dapat meningkatkan motivasi agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal taqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman dalam mengerjakan amal soleh. Nah ini perlu penekanan ya. Nanti penjabarannya kemana tergantung dengan konteksnya gitu kan. Dalam suasana Idul Fitri tentu hikmah Idul Fitri apa, hikmah puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan apa, sehingga menjadi renungan, menjadi pelajaran bersama setahun ke depan. Mudah-mudahan tidak jauh perilaku akhlak kita baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia yang kita amalkan selama bulan puasa ya, selama puasa sebulan penuh gitu kan. Nah, sehubungan dengan politik, kalaulah kita ingin memenuhi hasrat, keinginan setiap individu, maka itu tidak akan tercapaikan ya. Kalau kita menuduh sana sini penuh dengan kecurangan, menuduh seseorang, dialamatkan kepada seseorang yang notaben sebagai penyebab misalnya ketidakadilan, kecurangan yang secara masif, struktur dan terarah itu ya. Ini sangat membuat kegaduhan gitu. Dan ini perlu pembuktian. Kalau memang curang, bukti otentik mana? Karena nanti kalau diproses gitu kan, itu berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Tidak bisa kita melihat sepihak gitu. Karena banyak pendukungnya kita yang kita dukung itu yakin, begitu yakin, tetapi lihat di masyarakat secara umum gitu. Datangi beberapa TPS yang meyakinkan, namun tidak boleh kita menuduh tanpa bukti. Karena Allah SWT juga berfirman, wala takfu ma laisa laha wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalaulah kalian tidak mengetahui sesuatu dengan sepenuhnya, tidak punya ilmunya, tidak punya bukti yang dapat dipercaya, maka janganlah kalian mengatakan, mengungkapkan, menyebarkan. Karena ingat, kata Allah, setiap pendengaranmu, penglihatanmu,
hati nuranimu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salamatul insana fi hafsil lisan." Keselamatan seseorang itu tergantung dengan lisannya. Maka di dalam berkhotbah itu sangat perlu kita berhati-hati. Jangan sampai di dalam kita berkhotbah jamaah kita ini timbul selisih paham, ya. Tidak semua jamaah kita ini ikut pilihan kita, ya. Di dalam jamaah kita ini yang banyak ini bisa jadi mendukung si A sekian persen, mendukung si A sekian persen. Kalau ini kita adakan proses adu domba, maka tentu akan memancing keributan, ya. Masyarakat di desa kita atau di tempat kita dipana-panasi, dipancing-pancing gitu kan, maka akan fatal akibatnya, ya. Jadi siapapun yang menjadi khotib, khotbah di masjid ataupun di lapangan gitu kan, itu kita masyarakat kita majmuk banyak gitu kan, punya pendapat masing-masing, punya pandangan masing-masing. Kalau saya misalnya mendukung Anies gitu kan, tentu kalau saya berbicara dengan pendukung Prabowo tentu harus hati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan, menyinggung, melukai, menyindir, ya, banyak hal lah. Sangat berbahaya gitu. Jadi isi khotbah kita hendaknya yang dapat menyejukkan hati jamaah, seperti kalaulah kita seseorang menjadi pemimpin, ya, hendaklah berlaku adil, berlaku baik terhadap sesama manusia tanpa memilih suku, ras, agama, kepercayaan yang berbeda-beda tanpa itu diperhatikan gitu kan. Nah, maka itu menarik perhatian. Kita harus berbuat adil misalnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun." Kata Allah, kalian berlaku adil lah. Jadi gimana kita berlaku adil? Setiap orang adalah pemimpin. Berlaku adil mulai dari diri kita sendiri. Adil kita terhadap akhlak kita, terhadap ibadah kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Wa kholiqin nas bi khulqin hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlakukanlah manusia dengan baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau ini kita terapkan, kita jelaskan hikmahnya, maksud daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang mengatakan sebaiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, maka akan menjadi motivasi bagi yang mendengarkan agar kita ini berlaku baik kepada sesama manusia gitu. Jadi tidak ada isinya hasutan. Jadi kedamaian yang kita tebarkan, ya, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan, adu domba, gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita khotbah itu kita pikirkan, analisa dulu apa yang mau kita sampaikan, dampaknya apa, cause and effect-nya tuh loh perlu diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita pintar berpolitik, ya, ngerocos kemana maunya mengalir, ya, isi hati kita, tetapi ada kebencian yang timbul di hati jamaah, ya. Kalau memang kita hebat, ya kita mencalon gitu, ya, mencalon presiden misalnya atau anggota DPR gitu. Ya namanya politik memang beginilah, ya, nggak akan pernah damai dengan, nggak akan pernah berjalan dengan tanpa perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, praduga, ya, saling tuduh, ya, saling, ya, penuh kecurangan, itu menurut praduga, ya. Jadi demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.